Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 IPS 2, SMA Negeri 2 Majalengka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Florencia Valerie Krisli. Perkenalkan, nama saya Nea Nur Padilla. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Perkenalkan, nama saya Amabel Alia Al-Arsy. Perkenalkan, nama saya Asep Ibad. Perkenalkan, nama saya Nijari Bintang Pangestu. Kami akan menyampaikan cerita novel tentang Love Basket. Selamat menyaksikan. Salah satu SMA yang terkenal di Bandung adalah Sekolah Altavia. Sekolah yang memiliki gedung 3 lantai. SMA ini termasuk SMA yang mempunyai fasilitas yang lengkap di Bandung. Selain ruangan kelas yang nyaman, dilengkapi dengan AC dan lift sebagai pengganti tangga di setiap lantai. Tersedia juga berbagai laboratorium dan alat penunjang kegiatan belajar, mulai dari laboratorium kimia, fisika, biologi, maupun laboratorium komputer, bahkan sarana olahraga yang lengkap. SMA ini terkenal dengan tim basketnya yang sering meraih berbagai macam juara. Salah satu pemain andalannya adalah Safira Priscilla, atau biasa dipanggil Vira. Salah satu anak direktur dari cabang Bank Sentral Buana. Ini merupakan salah satu atlet basket andalan sekolahnya. Perkenalkan, namaku Safira Priscilla. Kalian bisa memanggilku Vira. Aku mempunyai 4 sahabat yang selalu bersama. Stella Winches adalah sahabatku yang sering bersaing untuk menjadi yang terbaik di lapangan basket. Diana Rintantu, ketua dan kapten tim cheerleaders SMA Altavia. Amel Safirianti, teman sebangkuku, mempunyai sifat pendiam dan tidak banyak tingkah. Lalu ada Lisa Wiryadinar, teman sebangku Stella. Kami bersahabat dan menjadi wanita yang terkenal di sekolahnya. Hai, perkenalkan, nama aku Stella Winches. Hai, perkenalkan, namaku Diana Riantanu. Hai, perkenalkan, nama aku Amelisa Perianti. Hai, perkenalkan, namaku Lisa Wiryadinar. 3 hari sebelum ulang tahun Robi, Vira ingin memberikan sesuatu yang berkesan untuk orang yang dicintainya. Tapi Vira bingung ingin memberikan apa, hingga pada akhirnya Vira mengetahui apa yang harus dibelinya. Saat ia berlari untuk menuju toko itu, ia menabrak seorang wanita yang membawa barang belanjaan yang terlempar hingga pecah dan terjadi perselisihan. Wanita tersebut langsung pergi dengan hati yang kecewa karena barang bawaannya pecah. Saat pembelajaran fisika, Vira mendapat telepon dari orang tuanya agar ia pulang dengan segera. Sesampainya di rumah, ia terkejut karena banyak mobil polisi di depan rumahnya. Tidak disangka, ayah Vira dituduh korupsi dan semua kekayaan Vira disita oleh negara. Vira jatuh miskin hingga ia harus pindah rumah kecil di sebuah perumahan di pinggir Bandung. Hidup Vira hancur sejak itu. Terlebih lagi, Stella mengkhianati persahabatannya. Robi pun putus dari Vira. Hanya Amel yang peduli dengan Vira. Tetapi Amel takut dijauhi bila bertangan dengan Vira. Di rumah barunya, ibunya membuka warung nasi. Vira pun pindah sekolah ke SMA 31. Di sana, Vira sangat pendiam. Ia ingin melupakan segalanya. Dari basket yang telah membesarkannya, hingga sahabat-sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Niken adalah ketua OSIS SMA 31. Ia sedang menyeleksi ekstrakurikuler mana yang harus dihapus karena kepala sekolah SMA 31 memberitahunya bahwa anggaran untuk ekstrakurikuler kurang, hingga harus ada beberapa ekstrakurikuler yang harus dicoret. Tetapi ekstrakurikuler, Niken ingin menyelamatkan ekstrakurikuler basket karena ia merasa telah menemukan seorang wanita yang bisa menambah semangat tim. Ia berjanji pada Ray akan membawa wanita itu. Awalnya Ray bingung dan bertanya siapa wanita itu. Akhirnya Ray mengetahui bahwa siapa yang akan menjadi penyemangat tim basket wanita. Ia adalah Vira. Vira menjadi pemain inti di SMA Altavia saat ia masih sekolah di sana. Niken pun membujuk Vira agar mau main basket lagi. Pada awalnya Vira terus menolak permintaan Niken karena Niken terlalu memaksa
hingga Vira marah. Vira mengira Niken seperti temannya di Altavia, hingga ibunya memberitahu bahwa Niken berteman dengan Vira itu tulus, tidak seperti teman di Altavia. Akhirnya Vira mau bermain basket lagi. Awalnya terjadi perpecahan di ekstrakurikuler basket karena Vira bertengkar dengan Rida. Dan Vira menyadari bahwa di ekstrakurikuler basket ia tidak bisa bermain individu. Ia membutuhkan kerjasama. Hingga suatu ketika Vira pergi dengan Rida untuk melihat SMA Altavia latihan. Dari situ Rida merasa harus mengalahkan SMA Altavia. Karena SMA Altavia telah meremehkan SMA 31. Vira dan Rida pun menjadi tumpuan ekstrakurikuler basket, di mana Vira mengatur strategi dan Rida bertindak sebagai kapten tim. Hari pertama kejuaraan basket sebandung, SMA 31 menang di pertandingan itu. Kemenangan itu menjadi kemenangan pertama dalam sejarah tim basket wanita. Kemenangan demi kemenangan didapat. SMA 31 hingga dapat bertanding di babak 4 besar. Saat pertandingan berakhir, Vira langsung pulang ke rumahnya. Vira pun mendengar suara seperti suara ayahnya. Saat ia melihat ke kamar, ternyata benar. Ayahnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah dan berhak atas hartanya kembali. Hal tersebut tidak membuat Vira pindah sekolah dan tetap bersekolah di SMA 31. Di babak 4 besar, tim basket SMA 31 menemui kesulitan. Awalnya SMA 31 kalah karena Vira menyemangati kawannya agar bisa meraih kemenangan hingga bertemu SMA Altavia di final. Pada babak ketiga, SMA 31 bisa mengembalikan keadaan dan akhirnya memimpin hingga pertandingan usai. Di final, SMA 31 akan menghadapi juara bertahan SMA Altavia. Pada babak pertama, SMA 31 panik karena Vira belum datang. Ia beralasan ada urusan yang tidak bisa ditunda, hingga SMA Altavia memimpin pada babak pertama. Vira akhirnya muncul babak kedua dan mengubah segalanya. Selisih angkanya pun tidak terlalu jauh lagi. Menyadari hal tersebut, Stella, ketua tim basket SMA Altavia, melakukan hal liciknya, hingga membuat Vira terluka dan tidak bisa melanjutkan permainan. Akhirnya SMA Altavia menjadi juara, akan tetapi pelatih SMA Altavia mengakui bahwa Vira lah yang menang karena bermain dengan sportif. Ia pun tahu bahwa Stella dengan sengaja melukainya, dan itu adalah sejarah bagi SMA 31. Novel Love Basket menjelaskan tentang saat Vira jatuh miskin dan Vira tidak bisa menerima itu semua. Vira kehilangan segalanya, sampai Vira pun harus pindah sekolah karena sekolahnya tidak mau tercemar karena ayah Vira dituduh korupsi. Pada awalnya, Vira murid pendiam di sekolah barunya, hingga Niken membujuk Vira untuk bergabung dengan tim basket. Mulanya Vira tidak mau karena basket hanya bisa mengingat temannya yang telah mengkhianatinya. Tapi akhirnya Vira bergabung dengan tim. Berkat pujukan Niken, akhirnya Vira dan Niken bersahabat. Vira pun menceritakan semua yang terjadi di keluarganya. Maka kesimpulan dalam novel Love Basket ialah, jangan mudah putus asa. Kebenaran pasti akan menang. Persahabatan dinilai bukan dari materi ataupun harta, melainkan dengan saling menutupi kekurangan tersebut. Demikianlah tugas video yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata ataupun beberapa kalimat. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video animasi Tugas Bahasa Indonesia kelas 12.